wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma thabitna fima hafidhtu wa barik lana fiha. Para jamaah sekalian, azakumullah, pagi subuh ini mari senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin ajmain. Para jamaah sekalian, jazakumullah. Pagi ini insyaallah kita bermudzakarah ya, membahas tema terkait kesehatan mental ya. Kesehatan mental baik pada individu kita ya, dan juga pada keluarga kita. Para jamaah sekalian, jazakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan-pasangan istri ya, kemudian rumah tangga, suami dan kemudian anak-anak, dan dengan menikah itu insyaallah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rumah tangga kita akan harmonis ya, ada ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan dan berbagai nikmat-nikmat lainnya Allah karuniakan kepada kita. Namun perlu diingat juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-14 pada orang-orang beriman bahwa ada inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Dia punya istri, dia punya suami, punya anak, namun anak yang menjadi musuh bagi mereka semuanya atau bagi diri kita sendiri. Fahdharuhum. Makanya kata Allah, berhati-hatilah. Baru-baru ini para jemaah sekalian, kita mendengarkan dan tahu ya informasi bahwasanya ada fenomena seorang ummahat yang terlihat penampilannya memakai jilbab, seorang muslimah, namun siapa sangka bahwa beliau adalah seorang wanita yang baru saja menyembelih 3 anaknya. Coba bisa dibayangkan jemaah sekalian, muslimah ya, memakai jilbab ya, bahkan beliau secara finansial bisa dikatakan cukup, namun siapa sangka ya, beliau adalah wanita yang baru menyembelih ya atau memotong anaknya tiga orang. Yang selamat alhamdulillah ada 2 ya, 1 qadarullah ya meninggal. Dan juga kita mendengar fenomena ya, ada seorang suami dibakar hidup-hidup oleh siapa? Oleh anaknya sendiri dan istrinya sendiri ya, di daerah Cianjur atau Tasik. Bahkan sebelumnya juga ada seorang suami yang dipotong alat vitalnya. Yang bunuh ini rata-rata ya, kalau bicara begal, pencuri mungkin itu sudah biasa. Tapi yang bunuh adalah keluarganya sendiri. Nah, ini ada problem apa nih para jamaah sekalian? Ternyata kalau ditelusuri dalam kajian kejiwaan itu adalah ini masuknya ranah mental. Ya, ranah mental ya, ranah kejiwaan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita unsur jasmani
ya, dan juga ada unsur rohani. Nah, para jemaah sekalian, kalau kita mungkin bapak-bapak sering goes Pak ya, goes ya. Itu kalau goes berarti kita sedang menjaga apa tuh? Unsur jasmani ya, olahraga. Ya. Tapi kadang-kadang kita hampir mati nih Pak. Sudah. Baik para jemaah sekalian, fokus nggak bisa ya? Fokusnya nggak bisa. Whiteboard ada nggak whiteboard? Papan tulis. Kalau tidak ada itu pakai whiteboard aja. Iya, papan tulis saja. Biar media. Baik para jemaah sekalian, jazakumullah. Dari fenomena yang ada ini, dan ini sangat mungkin bisa terjadi di antara keluarga kita. Bahkan kemarin jamaah sekalian, sampai jam 12 malam ya, ada seorang akhwat itu member rumah ta'aruf para jamaah sekalian. Beliau pakai cadar, pakai niqab, tidak mau pulang dari rumah saya. Akhwat ya, bukan juga minta nikahin nama saya, bukan ya. Dia nggak mau pulang dari rumah. Kenapa? Ternyata mengalami gangguan mental. Ya. Jadi sekarang sedang diurus, kita bawa ke Marzuki Mahdi. Ini sangat memprihatinkan. Kenapa dia sampai begitu para jamaah sekalian? Ternyata ya beliau mengalami tekanan-tekanan kejiwaan pada waktu kecil yang disebut inner child. Nah ini hati-hati para jamaah sekalian. Sehingga di awal sebelum kita bahas tentang apa saja dan bagaimana cara menjaga kesehatan mental pada keluarga kita ya, maka saya akan menyampaikan dulu pendapat WHO bahwa seorang yang dikatakan jiwanya atau mentalnya sehat itu ada 5 indikator ya. Mental sehat atau jiwa yang sehat. Kalau kita temukan dalam beberapa Al-Quran, hewan jiwa itu ada di kalimat an-nafsu atau kampus. Maka ada kalimat ya Tuhan nafsu mutmainnah, kampus atau nafsu. Meskipun nanti kalau memang kita kaji menarik ya, kita akan bahas tentang kolbun, kita akan bahas tentang kajian ruh. Ini ranahnya orang tasawuf. Siapa yang dikatakan mentalnya sehat itu para jemaah sekalian? Orang yang dikatakan mentalnya sehat adalah mentalnya orang yang sejahtera. Apa itu sejahtera? Aman dari tekanan, tidak ada intervensi, tidak ada gejolak, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Ini adalah orang yang pertama dikatakan sehat kata WHO. Jamaah yang iktikaf di sini, takifin, kira-kira sejahtera semua Pak? Halo? Insyaallah. Kalau masih ada handphone berbunyi, masih ada WA dari istri, Pak akan belanja, berarti belum sejahtera. Ya. Pak ini anak rewel, pengen beli baju, nah berarti itu belum sejahtera. Ya. Atau anak buah kita, ya, kita bos begitu ya, owner dari sebuah perusahaan, bos kamu lihat THR cair, supir juga begitu, ya, khadimah juga begitu, berarti belum sejahtera. Ya. Ini para jemaah sekalian. Yang kedua, seorang dikatakan dia sejahtera, mentalnya sehat adalah orang yang mereka, ya, ini singkatnya saja ya, tahu potensi diri. Jadi kalau jamaah ya, tahu kekuatan kita, tahu kelemahan kita, apalagi jamaah di daerah usia 40 ke atas ya. Kalau kita mengetahui potensi yang kita miliki, ya, kita tahu seperti apa kelemahannya, kita tahu kekurangannya seperti apa, maka itu dikatakan mentalnya sehat. Ya. Kayak misalnya bapak-bapak ya, kalau mampu baru beristri 1, gitu ya, gaya-gayaan pengen beristri 2. Nah, ini ternyata pas sudah nikah berantem
Beda-beda Pak. Ada yang temperamen, ya, ada yang emosional, ada yang pendiam, ya, ada yang macam-macam. Ya. Ini tanda orang yang dia kalau tahu potensi dirinya berarti itu orang yang sehat. Yang berikutnya Pak sekalian, ya. Yang ketiga adalah orang yang dikatakan mental sehat adalah orang yang tahan, ya, terhadap, ya, krisis pada dirinya. Artinya apa? Ketika ada masalah, dia tidak mudah, maaf tadi, nyembelih anak, ya, membunuh suami, gitu ya, membunuh istri, nempeleng anak, nempeleng istri, ya, itu begitu. Jadi kalau ada orang yang dia bisa menghadapi tekanan hidupnya dengan normal, dengan wajar, ya, berarti dia mentalnya sehat. Kemarin jamaah sekalian, tetangga kita ini prihatin ya. Jadi bapak ibunya, ya kita lah ya, bapak ibu, orang tua, tiba-tiba datang anak perempuan, anak orang lain ya, datang sama orang tuanya, datang ke rumahnya Pak, bawa anak kecil, ujug-ujug, atau ujug juga, tiba-tiba minta pertanggungjawaban dari anak jamaah kita. Kira-kira kalau bapak dapat masalah ini, apa yang bapak kerjakan Pak? Stres nggak? Tiba-tiba anaknya dia bilang, Bu, tolong saya, atau orang tuanya, Bu, kami minta pertanggungjawaban dari anak ibu, anak bujang ibu yang telah menghamili anak saya. Ya. Udah lahir anaknya. Jadi itu coba Pak bisa dibayangkan, lagi asik-asik di rumah, lagi nyiram kembang gitu ya, tiba-tiba datang anak orang, gadis orang, tiba-tiba minta pertanggungjawaban dan sudah lahir lagi. Itu naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan ini terjadi Pak. Kalau kita ngadepin kayak gitu gimana kira Pak? Tempeleng anak kan? Tempeleng anak. Tempelengin, apalagi tempeleng apa? Direndam gitu ya, di sumur gitu. Nah, kalau kita begitu berarti mental kita tidak sehat. Akhirnya kemarin dicek hasilnya, ternyata dicek di hotel itu mereka berzinah, naudzubillah ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi Maret itu udah lahir. Pertanyaannya itu anak siapa? Jadi 5 bulan sudah lahiran. Entah mau diajak tes DNA nggak mau. Jangan-jangan yang investasi ke cewek itu banyak, bukan satu orang. Naudzubillah kan, masih ketolong lah dalam tanda petik. Walaupun dia anaknya sebenarnya memang menzinahi juga. Makanya penting Pak, kita kuatkan keluarga kita dengan doa-doa, ya Allah. Itu kita dibilang orang tuanya soleh Pak ya, hanif gitu ya orangnya. Keluarga pun bisa dibilang baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi ternyata tiba-tiba ada kejadian yang luar biasa. Ini Pak, kalau kita sebagai orang tua ya siap dan tenang dalam menghadapi tekanan hidup, ketika ada krisis kita hadapi dengan normal seperti pandemi kemarin ya. Itu luar biasa ya. Tiba-tiba yang anaknya misalnya pesantren di rumah semua 5 orang, kemudian kumpul antara suami istri yang biasa kerja kumpul, itu luar biasa Pak. Banyak problem. Makanya kemarin pas pandemi alhamdulillah ya masih banyak hikmah gitu. Kalau bagi saya itu banyak orang stres Pak ya. Jadi kalau bagi orang pada PHK itu saya keliling ke rumah-rumah ya, walaupun kita takut. Saya sampai S2 Pak, Covid-nya 2 kali ya. Kalau asisten saya sampai S3 ya, karena Covid sembuh, Covid sembuh, Covid sembuh. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup Pak ya. Alhamdulillah ya. Ini para jamaah sekalian. Yang keempat, dapat bekerja secara produktif ya. Jadi produktif. Jadi kalau misalnya suami ya berarti semangat bekerja, kalau istri ya semangat melayani suami ya, begitulah anak-anak lulus. Kemudian kalau dia di masyarakat juga kontribusi ya, terlibat ya pada lingkungan. Ini ya Pak. Kalau ada orang yang jiwanya sejahtera, tenang, tentram, punya masalah tapi dia bisa bertahan, bisa menghadapi masalah yang tenang, tahu bahwa kekurangan dirinya, apa yang harus dikerjakan, dia produktif, bisa beraktivitas sesuai dengan tugas ya, fungsinya dalam rumah tangga, dalam komunitas, dan dia terlibat dengan lingkungan, maka ini orang-orang yang dikatakan mentalnya sehat terhadap mentalnya sehat. Jadi kalau orang-orang yang dia
ada 5 indikator ini, insya Allah mentalnya sehat. Kira-kira kita yang ada di sini sehat semua Pak? Sehat. Kalau jawab sehat berarti itu benar sehat. Tapi kalau dia bengong, banyak Pak. Saya ini padahal kan Ustadz Peruqyah Pak tadinya, tapi sekarang banyak menangani gangguan-gangguan mental, gangguan kejiwaan. Kenapa? Saya bilang tidak selalu masalah itu karena gangguan jin. Jadi jangan apa-apa ruqyah. Jadi bahkan kutukan-kutukan orang tua itu juga berpengaruh sekali pada anak-anaknya. Termasuk khodam-khodam yang dia itu pelajari. Nah, apa tanda-tanda? Ini saya nggak ada yang fokusnya ya. Banyak Pak tanda-tanda gangguan-gangguan mental itu. Ada berapa nih? Ada 20 ya. Kurang lebih nanti saya share aja materi ini. Misalnya contohnya apa? Saya sebutkan beberapa saja. Berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Ada halusinasi, kehilangan kemampuan berkonsentrasi, kehilangan gairah seksual. Nah, Bapak masih nafsu enggak sama istri? Pak, masih enggak? Itu kalau ada orang sudah punya istri nafsu kawin lagi berarti mentalnya sehat. Bener-bener ya. Babi itu aja bener ya. Iya Pak, betul. Orang kalau masih ada nafsu, maka saya ketika ada rumah tangga nih nangani problem berdua suami istri, saya tanya, Bu maaf, panjang lebar observasi saya tanya, Ibu masih nafsu enggak sama suami? Terus suami masih nafsu enggak sama istri, sama ibu? Hubungan masih jalan enggak? Masih Tad. Aman, saya bilang begitu. Hampir semua Bu. Tapi kalau udah, iya Tad, kami jarang kumpul, 3 bulan sekali. Itu pun kalau ingat Tad, wah ini bermasalah pasti. Ya, itu pasti bermasalah. Dan benar Pak, itu bermasalah. Makanya tanya Pak, ke orang-orang apa? Kalau Dokter Ahmad atau dokter-dokter di sini tanya, itu coba beliau yang lebih mengerti masalah medis. Gangguan mental, gangguan jiwa, termasuk orang gila, itu obat kegilaan itu apa? Berjima, berhubungan biologis. Makanya kalau ada jamaah sekarang masih rutin itu ya, itu hebat. Makanya kemarin ada jamaah di kita ikut VNS, itu berarti itu orang-orang yang sehat jiwanya ya. Itu jamaah sekalian. Jadi kalau Bapak nggak ada gairah lagi, itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda mulai gangguan mental ya. Apalagi rasa lelah yang signifikan, menurun atau mengalami setelah tidur. Jadi gelisah ya. Tidak mampu memahami situasi dan orang di sekitarnya. Dia nggak peduli. Ya, kayak kemarin yang jam 12 malam tuh yang cewek yang member Mata Arab di tempat kami Pak, itu adiknya kan minta pulang agar tetehnya tuh pulang. Dia nangis-nangis. Dia malah bilang begini Pak, tuh lihat tuh adik saya Tad, nangisnya pura-pura. Padahal dia nangis luar biasa. Dia nggak respon, nggak ada kepekaan sosial. Makanya kalau ada masjid Pak, kita lagi bangun masjid, terus jamaah mikir, aduh saya malu ya belum nyumbang, sama Allah nih merasa malu, aduh saya belum nyumbang. Padahal kan nggak di absen juga gitu, warga kita nggak di absen, saya belum nyumbang. Itu kita merasa malu, itu berarti mental kita sehat. Tapi kalau masjid kita nih bangun besar, terus kita aman aja, masjid itu dibangun, cuma ngeliatin doang gitu, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa empati, nggak ada rasa, aduh apa ya saya bisa bantu apa ya, aduh. Nah itu kalau kita tidak ada rasa itu kemungkinan besar gangguan jiwa Pak. Betul itu, gangguan jiwa. Makanya itu kalau ada donatur Pak, yang itu nama ditulis walaupun mungkin dia sebut hamba Allah ya, itu catat Pak, itu berarti yang jadi donatur itu orang-orang sehat tuh ya. Nah kalau ada yang tidak jadi donatur ya wallahu alam bisawab, mungkin dia sedekahnya tempat lain. Tapi kalau tidak juga tempat lain di mana-mana nggak sedekah, kemungkinan gangguan jiwa banyak Pak ya, itu mengalami gangguan mental. Baik para jemaah sekalian, nah pengaruhnya apa para jemaah sekalian? Gangguan mentalnya dari apa? Dari tiga aspek. Yang pertama apa? Yaitu masalah supranatural. Yang pertama itu masalah supranatural. Yang kedua masalah biologis. Yang ketiga masalah psikologis. Para jemaah sekalian, yang kemarin ibu-ibu yang ummahat mencit ya, motong ya.
membunuh 3 anaknya. Tahu nggak Pak? Apa katanya? Kata dia apa jawabannya? Pertama ada yang bilang dia saya kurang perhatian dari siapa? Dari suami. Padahal dia kurang perhatian. Padahal suaminya tiap bulan ngasih uang. Bapak tanya suami perhatian nggak? Perhatian harusnya. Kenapa ini harus psikologi? Ada uang, ada sentuhan. Ternyata bahasa atau gambar emosinya itu si perempuan itu bukan hadiah, tapi apa? Sentuhan. Sehingga istrinya itu kurang sentuh, alias jarang gelai. Jadi dia merasa kurang perhatian. Yang kedua, ibu itu kan hubungannya katanya, kenapa? Karena saya kasihan, takut anak saya seperti saya hidupnya. Kurang potong ya, dibunuh. Sebuah kesimpulan menanggapi masalah yang keliru. Itu ada inner child. Apa itu inner child? Dendam masa lalu. Makanya mas kalian, maaf, tetangga kita ada sekitar 5-7 orang yang anaknya begitu. Jadi anak itu benci sama orang tua luar biasa. Kalau saya rata-rata berarti sekitar kita. Jadi ketika orang tuanya terlibat memenuhi membantu anaknya, dia malah benci. Jika ada yang cucu dia dipegang sama orang tua, itu nggak suka. Makanya hati-hati para jemaah sekalian, dendam masa lalu itu penyakitan anak kecil itu luar biasa. Baik para jemaah sekalian, kita kajian sebagai apa? Ini DKM. Jangan selama ya. Nah, supranatural. Apa? 1, kutukan. 2, ain. Ruh jahat. Kalau dalam psikologi atau kita bilang jin atau setan ya. Kutukan sihir. Ini perawi, ini pengaruh-pengaruh. Anak yang tadi yang jam 12 malam baru kemarin 2 hari lalu Pak di rumah nggak mau pulang. Kenapa? Ternyata sejak SD anak itu sering mendapatkan kutukan. Bandel, blow on, gak punya otak, otaknya didengkul. Dan hari kemarin Jumat itu bapak ibunya saya panggil ke rumah agar dia bertanggung jawab. Akhwat Pak, pakai nikob, pinter Pak, S1 ya. Dia sebelumnya di AK ya, kimia analisis, dia lanjutkan S1 bagian kimia. Anaknya pintar luar biasa, tapi maaf sekarang jadi, saya bilang naudzubillah, apa kalimatnya, gangguan jiwa ya, blow on. Belum sampai gila parah Pak ya, tapi sudah masuk gitu, nggak nyambung gitu ya. Bahkan di rumah saya itu berani masuk kamar saya ya. Itu naudzubillah min dzalik ya. Kenapa Pak? Ternyata banyak kutukan. Makanya hati-hati jemaah sama anak itu, terutama dari kecil ya. Blow on, gak punya otak, anak setan nih kali yang sering-sering orang-orang kita tuh. Makanya saya bilang berkali-kali kalau ada jamaah yang sering atau ibunya atau istrinya atau kita sendiri Pak diucapkan itu, jangan lupa bayar kafar. Ini solusi ya. Yang kedua, hari ini kemarin gua karena ujian atau karena benci seorang menderita tetangga ya, atau teman kantor. Ini solusinya apa? Dimandikan. Rohul jahat apa? Zikir, doa, sihir, apa? Kurma, ajuan, rupiah boleh dari kurma atau yang mandi juga boleh. Ya. Ini para jamaah. Dan ini bisa berpengaruh Pak ya terhadap anak-anak kita. Nah, kalau terjadi anak kita maaf yang
gila, yang susah diatur ya. Maka bagaimanakah solusinya para jamaah sekalian? Ya. Ini yang supranatural saya sering bahas ya, ini bidang mungkin jamaah juga sering melihat ya. Bagaimana cara menjaga mental keluarga kita? Yang pertama adalah para jamaah sekalian, satu ya, penuhi tangki emosi atau bank emosi, ya, keluarga, baik anak atau mungkin suami atau istri. Ada 5 kita untuk memenuhi itu, ada gereja itu. Yang pertama sentuhan, yang kedua hadiah, yang ketiga pelayanan, yang keempat waktu, yang kelima kata-kata afirmasi atau kata-kata pujian. Ini Pak. Jadi begini, ini saya jelaskan dengan contoh. Kemarin di Bekasi saya menangani klien. Beliau suaminya itu minta nikah lagi. Jadi bilang begini, yang ngambil saya istrinya. Terus suami bilang begini, kata istrinya, Ustaz, suami saya ini mau kawin lagi karena saya belum punya anak. Ini kata istrinya. Katanya kata suami, bukan karena masalah keturunan. Kalau masalah keturunan dari dulu saya sudah nikah lagi. Ini saya 12 tahun bertahan sama kamu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah si suami ini, dia inginnya kalau makan itu dilayani oleh istrinya, tapi istrinya tidak mau melayani. Kenapa? Karena istri mengatakan, dia bilang di depan saya, ayah ini makan kayak di warteg katanya. Diambilin, ya, kemudian ditemenin, terus dicuciin piringnya. Kalau rumah ada sendiri aja. Ini ada sebuah yang keliru. Padahal diulang para jamaah sekalian, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kan kita berinteraksi dengan istri, dengan suami itu kan harus dengan ma'ruf, ya. Musyawarah bainan itsnain. Jadi adalah suami ingin dihormati, istri pun juga sama begitu. Makanya harus saling mengisi. Makanya kita dalam keluarga itu harus tahu pasangan kita itu apa bahasa cintanya. Ini bahasa kasih atau bahasa cinta atau bahasa sayang atau bahasa kasih. Sama anak juga begitu. Yang suami tadi yang kawin dari apa? Dia bahasa cintanya adalah pelayanan. Karena kurang dilayani, ternyata di tempat kantornya ada JB. Tahu JB? Janda bekenal. Jadi hafalin begini makanya. Ya pagi itu nanya Pak, Mas dari rumah sudah sarapan belum? Sekali. Pas makan siang, Mas makan sama aku yuk, aku bayarin. 2 kali, 3 kali, terus Pak. Nah ternyata yang tadi tangki di jiwanya itu adalah istri semua. Tapi karena istri tidak melayani, minus hilang. Masuk lagi apa? JP tadi. JP. Sampai keluar si JP tadi itu. Ya. Kenapa? Karena tadi saldo cintanya, rekening banknya, bank emosinya terisi dengan si JP tadi klien. Kalau istri saya itu bahas cintanya ini saya hadiah sama apa? Sentuhan. Jadi kalau saya mau merayu istri saya, gak usah banyak omong, cukup transfer atau belikan hadiah. Istri saya juga kok baju, tetap kan masih pengen saya beli. Makanya kalau saya nggak bilang istri saya itu gampang. Saya ajak ke pasar Anyar, tampil di sini ada
saya butuhnya duit yang banyak sekali. Berarti bahasa kitanya hadiah. Setiap orang tidak sama. Tapi kalau anak kita 5 tahun ke bawah, ini berapa dapat ya? Ini harus 5 hal ini terpenuhi. Kalau anak kita 5 hal terpenuhi, kemungkinan besar dia akan mengalami gangguan mental. Apakah bipolar? Ya, bipolar itu gimana? Emosinya itu, jiwa itu naik turun. Jadi kadang baik, kadang tidak. Atau bilang mudi, tapi mudi yang parah. Kayak kemarin di Tanah Baru itu ada dia dosen lagi, itu orang pintar, dosen S2 bahkan di Jerman. Itu beliau itu kalau lagi marah-marah sama suami, meja dibanting apa luar biasa. Tapi kalau lagi baik, ada pun baik. Jadi kalau lagi marah, ceraikan saya. Sempat satu ketika suami kesal, diceraikan akhirnya. Tapi udah diceraikan dia malah nyesel. Kenapa dia diceraikan? Jadi bipolar. Kenapa dia mengalami gangguan mental? Karena kurang sentuhan dari orang tua. Makanya para ayah itu lihat ada bersalam sama anak-anak sama cucu anak ya dicium, terutama cucu. Ketika sholat itu begitu, ya kan dibawa ke situ. Makanya kalau kita jarang menyentuh anak, kemungkinan besar anak kita itu kurang sentuhan dari masalah. Makanya ini maksud. Apalagi kasih hadiah, apalagi layani dia. Ajak main gundu, main kuda-kudaan ya. Itu penting. Apalagi waktu handphone singkirkan dulu, main ngobrol sama dia. Ajak kemana ke puncak, kemana rila ya. Yang ketiga, kelima, kata-kata. Berikan apresiasi, puji. Tapi jangan lupa kalau puji pakai Masya Allah, tabarakallah. Abi bangga sama anak. Masya Allah, tabarakallah. Cium, tak pegang, sentuh, peluk. Maaf, jangan sampai di antara kita ada ayah, ada ibu, ya ada orang tua yang belum pernah nyebokin anak. Ternyata ketika kita sedang nyebokin anak, itu kita sedang mentransfer tadi, mengisi bank emosi anak kita. Dia kita nyebokin, nanti kita ada untuk Abi. Dia cebok, kita mandiin. Ya, kemudian kita edokin, mandiin. Terus kalau dia lagi sakit apa, kita usah terus ya Pak, sentuhan itu. Kita kasih hadiah, kita puji, kita layani. Perlu apa, kita penuhi. Itu paling halnya anak kita. Maka di sini di jiwa si anak kita, di jiwa si anak kita, itu bank emosinya penuh rekeningnya siapa? Rekening kaminya dan rekening bumi. Tapi kalau anak kita kurang Pak, sentuhan, kurang hadiahnya, atau optimal kecilnya, maka diberi yang lebih kerja. Apa itu? Anak-anak yang kurang kasih sayang, anak-anak yang banyak masalah, dan nanti kalau sudah tua, sudah dewasa, dia akan dendam sama kita. Makanya kenapa orang-orang nongkrong itu lebih sayang kepada asisten atau terima dibandingkan orang tua sendiri. Kenapa jemaah? Karena yang mengisi bank atau rekening emosi si anak orang ngomong tadi itu siapa? Pembantu. Dari mulai apa? Mandiin, nyebokin, apalagi pelayanan, ngajak ngobrol, ya ngajak ngobrol, diskusi bersama hari-hari sama dia ngajak ngobrol juga sama kata-kata. Mungkin orang tuanya hanya ini saja, dia itu kan perlu ingat. Makanya orang-orang ngomong tuh begitu orang tua yang usia lempar panti jompo, lanjut usia lempar panti jompo, lanjut usia lempar panti jompo. Sementara asistennya dibeli rumah di Indramayu, dibeli kebun, dikasih uang, gajinya 2 kali lipat, 3 kali lipat, naikin. Kenapa? Karena pembantu asisten ini sudah banyak menanamkan rekening atau bank emosi. Paham kan jelas ya? Jadi kita pun gitu paham. Ya Bapak-bapak, nah, Bapak muda ada kan? Bapak muda
hadiah apa? Berarti nggak jadi dua ya. Ada begitu, suami dia bilang, saya tuh nggak butuh duit banyak, yang penting suami itu pulang ngobrol sama saya, nyentuh saya, ini makan, ya, duitnya banyak, tuh duitnya, tapi nggak pernah nyentuh, tapi nggak pernah yang ngobrol. Akhirnya apa? Ternyata ada teman-teman yang sering aja ngobrol, terjadilah perselingkuhan. Sentuhan ya, Bapak kerja pulang pergi dari lagi atau dari jauh? Jauh pergi. Kalau beliau istrinya ada sentuhan, sementara kerja pulang 6 bulan sekali, kemungkinan besar bermasalah. Dan kemungkinan besar kalau naudzubillah ya selingkuh, karena orang sentuhan, karena berasanya ada sentuhan. Ya, yang kakak, Bapak suka puji istri, sering ya, yang lupa masya Allah dan Allah. Iya, masakannya masya Allah enak banget ya itu. Kalau istri Bapak puji begitu berarti Bapak emosinya terlambat, ya terus begitu. Nanti nggak ada lagi yang masuk laki-laki lain kecuali suamiku, suamiku. Tapi kalau ada kosong, Bapak apa? Nah, laki-laki ini di sini pelayanan, betul? Saya sama istri itu pelayanan. Itu bahagia banget ketika istri itu bikin sambal itu cuek. Kalau saya bilang istri itu, saya kalau dipuji sama istri dikasih hadiah biasa aja. Ini hadiah, makasih ya nih, insya Allah ya, kepada Allah saya makan udah. Tapi kalau saya bilangin makannya, Abi, ini peteknya udah siap, sambalnya udah siap. Abi sahurnya pakai apa, bukanya pakai apa? Itu bagi saya itu luar biasa pelayanan. Itu kalau udah begitu biasanya istri minta apa juga dikasih. Kenapa? Karena pelayanan apa? Sama saya sentuhan. Bapak pelayanan deh. Sudah nikah? Oh belum, jangan nikah sudah ya. Bapak ya, bapak, apa sudah nikah ya? Istri ya, istri apa? Bagi dari pelayanan, apa lagi? Kalau apa? Apa? Tiap orang beda-beda. Tapi ada pak orang-orang tertentu yang dia butuhnya semua. Kalau dalam teori itu MK menjadi kesadaran ini kemungkinan orang istri dia butuh semua. Istri saya enggak, dia butuh sentuh, butuh hadiah duit juga, butuh bilangan juga, butuh waktu juga, butuh kata-kata juga ada yang. Ya tapi jarang, enggak semua. Laki-laki cenderungnya sini pelayanan. Perempuan cenderung mana? Hah? Enggak, saya emang ibu ya, bapak-bapak ya. Ya dia. Gak usah lagi banyak-banyak omong, puji-puji lah, udah kerja yang banyak kerja, cari duit, yang banyak cari duit. Dari perempuan gitu katanya. Tapi kita nggak bisa dalam saat istilahnya matre, nggak bisa. Memang ini sudah kodratnya. Kenapa? Bisa jadi masa kecilnya dia kurang bahagia. Bisa jadi kecilnya dia banyak tekanan, kita nggak pernah tahu. Atau kurang sayang dari orang tua, sehingga dia butuh banyak pelayanan, pendampingan. Nah ini Pak, ini yang pertama. Jadi memenuhi tangki, ya, atau bank emosi anak-anak kita, ya, istri kita, termasuk suami sebaliknya. Ya. Maka kalau kita kerja hari ini, insya Allah mental kita, jiwa kita akan sehat. Ini teorinya begitu. Ini sudah riset, Pak. Ya, walaupun ada perkembangannya yang teori tadi 5% tadi ada yang lain 6 atau 8, tapi minimal 5 ini. Waktunya cukup dan rata-rata saya mendampingi konflik-konflik keluarga ini ada kaitan kurang sentuh, kurang banyak waktu, kurang melayani, kurang perhatian, kurang hadiah. Padahal lebih banyak suami itu ya ini tidak aruf di antara kedua. Ini paradigma. Yang kedua, menjaga mental keluarga yang tidak kalah pentingnya adalah yang kedua adalah ya memperbaiki ya
dimensi spiritual yang sangat penting. Jadi makanan rohani itu adalah ya spiritual, apa, dengan amalan-amalan tertentu. Misalnya apa? Zikir. Makanya para jemaah sekalian, orang-orang yang banyak duit, yang kadang-kadang dengan uang itu tidak tenang, ya, bahkan beberapa orang-orang kaya itu, mereka ya tidak semua ya, ada artis-artis terkenal yang meninggal dengan bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada kenyamanan pada dirinya. Kenapa? Karena lemahnya spiritual. Makanya kalau kita mau ya menjaga mental atau jiwa keluarga kita, maka yang penting adalah kita menjaga spiritual mereka. Seperti jamaah sekarang ajak istri itikaf, ajak anak itikaf, itu luar biasa Pak. Itu membuat mental mereka sehat. Ya. Apa contohnya? Banyak ibadah kayak saum Ramadan, kuatin doa. Makanya orang-orang tasawuf itu ada namanya riyadoh. Ar-riyadoh. Apa riyadoh itu? Tamasya atau perjalanan ruhani. Dia bernikmat-nikmat dengan berinteraksi kepada Allah melalui zikir-zikirnya. Meskipun hati-hati ya, zikir-zikirnya juga hati-hati, jangan sampai kebelinggar nanti malah jadi khodam. Ya, hati-hati ya. Ini zikir yang ma'sur saja Pak ya, yang dari Rasulullah SAW. Kalau setopik tadi ada, setopik tuh punya buku tuh ya, bisa dicek nanti ada buku zikir tuh. Bisa al-ma'surat ya. Seperti misalnya habis subuh sama asar Pak kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan ada 5 fadilah tuh, termasuk dari gangguan setan kita akan aman, termasuk dapat 100 kebaikan, termasuk dia dihapuskan dari 100 kejelekan. Itu zikir. Ibadah, apalagi zikir, apalagi taubat, apalagi takwa, silaturahmi, qiyamul lail, as-siyam, interaksi dengan Quran. Bahkan kalau Ibnu Taimiyah mengatakan ma ra'aitu syai'an yughadhil aqla war ruh wa yudminus sa'adah wa yahfadzul jisma. Aku tidak melihat sesuatu amalan yang dia bisa menjaga badan, mendatangkan banyak pertolongan, apalagi menyehatkan ruh dan jiwa ya, selain ada aktsaru min idamatin nadhar fi kitabillah, selain daripada banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Makanya saya bilang orang yang dia malas tilawah kemungkinan besar ada gangguan syaitan pada dirinya, apalagi tidak kuat sampai 15 ayat. Nun baru nun aja udah. Yasin wal Qur'an Sadaqallah, itu kemungkinan bermasalah. Kenapa? Karena Quran itu dia bisa menyehatkan ruh, jiwa kita. Makanya saya sarankan kalau ada jamaah yang baca Al-Quran itu susah Pak, dipaksakan dulu, lawan dulu. Kalau bisa pindah tempat supaya dapat 20 ayat. 20 ayat aman, istirahat dulu, terusin lagi, nanti baru dia akan menjebol ya benteng-benteng setan itu. Tapi kalau 3 ayat, 5 ayat belum. Tapi kalau jamaah sekarang kan saya itikaf itu Masya Allah bisa 5 juz, alhamdulillah itu aman udah. Ini para jamaah sekalian. Jadi ternyata spiritual itu, dimensi spiritual itu juga menyehatkan mental kita. Jadi orang yang dia sering memperbaiki taubatnya, memperbaharui taubatnya kepada Allah ya, itu insya Allah menyehatkan qalbunya, menyehatkan dirinya, jiwanya. Ini para jamaah sekalian. Jadi kalau kita semakin malas ibadah, itu justru malah bermasalah. Makanya kata Allah kan, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik tuh jiwanya, mentalnya bermasalah. Kenapa? Kalau sholat itu kusala, mereka malas-malas. Bahkan dalam surat At-Taubah ya, itu ayat berapa? 46 dikatakan bahwa malas itu adalah tanda-tanda bencinya Allah pada kita. Walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum. Karena Allah nggak suka sama orang-orang munafik, sengaja dibuat malas hidupnya buat beribadah. Itu Pak. Kalau kita ada kemalasan harus dilawan. Kata Syekh Utsaimin tuh
al-mujahadah, lawan, sehingga 8 tahun kita akan terbiasa. Ini para jemaah sekalian. Jadi dimensi spiritual ini akan menyehatkan mental kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah rumah sehat. Tinggal pada rumah yang sehat. Rumah yang sehat sangat menentukan ya orang itu mengalami gangguan jiwa atau tidak. Apa rumah yang sehat? Tidak ada patung, tidak ada kamar kosong, tidak ada lukisan makhluk hidup, digunakan untuk sholat rumahnya, pintu tidak terbuka waktu maghrib, tidak ada tertanam tumbal atau jimat-jimat di rumahnya, tidak ada benda pusaka, tidak ada kezaliman, rapi dan bersih. Pak, saya minggu lalu ada kejadian memprihatinkan. Ada salah satu ketua DKM, beliau sakit parah, dan beliau, makanya kita kalau taklim itu minta taufik sama Allah Pak ya. Kalau Bapak ada pendapat yang kurang pas, minta sama Allah. Ya Allah, berikan saya taufik hidayah untuk mendapatkan ini yang bermanfaat. Kenapa Pak? Karena beliau itu termasuk orang yang sering mendengar ceramah saya. Tapi ketika saya ke rumah kita kemarin ketika mengenai konflik keluarga nih, anak 2 belum kecil tuh sampai usia lanjut, beliau sakit aneh. Ternyata Pak rumah ada keris-keris, di rumahnya ada batu-batu akik yang mengandung supranatural tadi, energi gitu dikasih orang. Ada minyak-minyak yang dia dulu masuk kerja aktif itu, dia kepala badan itu ada banyak gangguan. Bahkan sampai beliau ya sakitnya sih pokoknya parah gitu, dan sering banyak penampakan. Dan beliau kalau Ramadan ini biasanya 2-3 kali makan. Sekarang apa boleh-boleh 1 kali makan. Baca Quran pun malas. Kalau dengar azan takut. Dan rumahnya tak banyak patung. Saya tidak memaksa jamaah menurunkan patung-patung di rumah. Minimal jamaah kalau ada yang belum siap minta sama Allah. Ya Allah, kalau emang sampaikan oleh Ustaz itu benar, tolong memberikan saya kelapangan untuk membersihkan rumah saya. Itu ternyata rumah beliau banyak patungnya. Banyak patung-patungnya, bahkan patung-patung dari dia aku malah mengandung guru gitu ya. Belum lagi jimat-jimatnya, keris, ukuran nenek moyang. Akhirnya sekarang anaknya karena berjodoh, yang 2 itu, yang belum beliau sakit anak. Itu sangat ya Allah, itulah ya. Hidayah Pak, hidayah taufik itu bukan milik kita, tapi itu karunia dari Allah. Kita nggak bisa memberikan taufik hidayah kepada siapa kita cintai. Makanya kalau ada jamaah ya berbagai macam ustadz yang ngisi hima, kalau ada yang kurang pas sama kita minta sama Allah, Pak, ya Allah kalau emang ini hak, tolong lapangkan diri saya ya Allah, lapangkan bisa menerima. Patung-patung itu tidak dibenarkan di rumah Pak, dan itu membuat malaikat tidak masuk ke dalam rumah-rumah kita. Tapi ternyata jamaah kita masih banyak Pak patung-patung di rumahnya. Itu makanya saya ingatkan berkali-kali Pak, berulang-ulang. Ya kalau ada jamaah yang masih banyak patung di rumahnya, tolong bersihkan jamaah, agar ibadahnya, wafatnya pun insya Allah husnul khatimah. Ini para jamaah sekalian. Dan ini rumah yang sehat sangat menentukan ya kebersihan atau kesehatan mental kita. Rumah sehat ya tentu tadi yang saya bilang. Yang berapa nih? Keempat ya. Perbanyak bertaubat. Ini sama ya. Kenapa? Karena tidak ada sumber masalah hidup kecuali maksiat kepada Allah. Kan hidup kita ini antara 3 saja Pak. Kalau tidak bala yang kita alami ya kepahitan itu, yang kedua bisa jadi musibah, yang ketiga istidraj. Kalau bala itu adalah karunia bala itu adalah ujian yang Allah berikan yang merupakan sunatullah dalam hidup. Kaya, miskin, tua, muda, soleh, tidak soleh, muslim, non muslim pasti akan mengalami bala ya. Bala ini pasti akan dihadapi. Yang kedua musibah. Musibah itu apa? Ujian yang Allah berikan karena dosa-dosa kita. Ini ada andil perbuatan kita. Yang ketiga istidraj. Apa itu? Azab Allah, siksa-siksa Allah namun berupa kenikmatan-kenikmatan. Kayak orang-orang munafik, semakin durhaka wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan berombang-ambing ya. Orang-orang kufar mereka mendurhakan ayat-ayat Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sengaja Allah ulur kayak Firaun, Haman, Qarun supaya nanti mereka diazab sampai mereka tidak merasa dengan azab itu. Namanya istidraj. Makanya hati-hati. Kalau ada kita memutuskan silaturahmi, jarang ngaji, jarang infak, zakat malah nggak benar dihitungnya, tapi hidup kita bahagia aja, hati-hati Pak. Jangan-jangan itu istidraj dari Allah.
Kita jarang ketemu sama orang tua kita, jarang sapa orang tua kita, tidak maksimal berbakti sama orang tua kita, tapi hidup kita bahagia saja. Jangan-jangan itu istidraj ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada hidup kita. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu berlatih untuk selalu memaafkan dan berdamai dengan orang lain, termasuk dalam keluarga. Artinya apa? Kalau kita sering berdamai, sering memaafkan, sering berlapang dada, mudah-mudahan itu akan menyehatkan mental keluarga-keluarga kita. Kalau ada orang tua yang punya anak bandel, sabar. Gimana Sad? Maafkan. Gimana? Doakan. Gitu. Kalau istri, nasihatin, ya. Kasih dihajar, ya. Dihajar itu dipisah ranjang, ya. Wahjuruna fil madaji, ya. Kalau bandel juga wadribuhunna, pukul sedikit, jangan sampai melukai. Kalau dipukul galakan dia, nggak usah dipukul, ya. Masih belum bisa juga, fab'atsu hakaman ahli wa hakaman ahliya, undang mediator orang lain, libatkan. Gimana keputusan rumah tangga kami? Kata Ustadz apa nih? Cerai apa lanjut? Lanjut, sabar, lanjutin. Kalau kata Ustadz, kata mediatornya, udah Pak, bagusnya cerai, cerai saja. Jamaah kita ada yang cerai, istrinya selingkuh, sampai direkam, sampai di mobil itu pakai GPS itu ada rekamannya, selingkuh Pak, sampai ke Banten kemarin dikejar-kejar sama jamaah saya. Gimana San? Ceraikan Pak, saya bilang. Oh ceraikan, nanti saya kasih dari mata ta'aruf. Pas gitu Pak, mintanya tipenya yang orang Arab Pak, hidungnya mancung, langsing, tinggi. Alhamdulillah stoknya masih ada Pak. Mungkin ini kepahitan hidup dia, Allah bayar dengan mengganti yang sekarang. Janda juga Pak, tapi memang orang Arab, keturunan Arab Pak, keturunan Arab. Udah bahagia sekarang dia. Jadi saya ada klien yang saya suruh sarankan gitu, cerai ada, tapi ada sabar Pak, sabar Bu, tahan, ada kembali. Tapi ada juga cerai, saya gantikan. Itu udah ada 3 orang Pak yang saya suruh cerai. Kalau udah begini Pak, antum jangan jadi dayus. Apa dayus? Cemen laki-laki. Kalau begini begitu, ceraikan, sikat. Wow. Saya ganti Pak dengan yang lain. Alhamdulillah ada 3 orang tuh yang sudah saya begitu. Tapi yang lain ada sabar Bu, sabar Pak, sabar Bu, sabar. Memang begitu rumah tangga itu berdamai, karena tidak ada yang sempurna di antara pasangan kalau kita mencari yang sempurna. Ya. Ini para jamaah sekalian ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kajian kita ini ya untuk para jamaah semua. Terutama tentang bank emosi atau tangki emosi tadi. Maka silakan kalau ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan. Ada Pak? Bukan minta biodata ya. Silakan ada? Mangga? Aman? Oh, ada aman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau mau takifin ini spiritualnya sudah ini ya, udah tinggi kayaknya. Mudah-mudahan ya. Jujur Pak ya, lagi-lagi kami kalau saya itu memang karena praktisi ya. Jadi banyak orang-orang yang soleh itu, yang penglihatan kita soleh, ternyata keluarganya berantakan. Itu saya hadapi banyak. Gitu. Makanya saya banyak istighfar mengampun sama Allah. Bahkan ada seorang ustadz yang sangat terkenal, Bapak kalau sebutannya pasti kenal. Dan anaknya Pak menjawab Bapak, kami anak-anaknya tidak berempati sama sekali kepada abi kami. Bahkan kami tidak mau menjadi seperti abi kami. Itu Pak. Prihatin. Yang salah di mana? Bapaknya soleh. Bisa jadi tangki emosinya tidak terpenuhi Pak di dalam keluarga. Nah, kalau kita punya anak tuh Pak, kalau ada jamaah tuh ngaji itu penting Pak. Tapi jangan cuma ngaji terus. Ajak istri jalan-jalan, ajak rihlah, ajak tamasya, diperhatikan. Jangan sampai ada ummahat minta ruqyah sama saya gara-gara kurang piknik. Ini salah siapa coba? Kan bukan salah ustadznya, salah suaminya. Kenapa nggak diajak piknik ya? Itu Pak. Jadi kesalahan kita tuh bukan terlihat pada jubah-jubah kita dan sorban-sorban dan peci kita. Tapi bagaimana kesalahan kita nampak daripada khairukum li ahli wa ana khairukum. Orang terbaik di antara kita adalah yang paling baik kepada pasangan kita. Banyak ummahat-ummahat mengeluh, berteriak di rumahnya. Kenapa? Karena bapaknya sibuk sholat tapi lupa pada keluarga. Ingatnya cuma duit nih cukup, tapi nggak pernah diisi jiwanya dengan gimana Bu hari ini bahagia nggak? Gimana kakak? Gimana adik? Mau apa? Butuh apa? Mau kuliah ambil jurusan apa? Yang ada kadang-kadang kamu kedokteran ya, begini harus begitu. Kamu begini begitu, kamu semuanya versi abinya, pasti orang tua. Padahal jiwa anaknya berontak. Ini para jemaah sekalian. Makanya ajak Pak, kita tuh sebagai orang yang tadi rajin ibadah, sekarang sering ke masjid,
Coba temui anak-anak kita, ajak ngobrol. Apa yang perlu diperbaiki dari Abi? Ada Pak yang pernah nanya gitu Pak, anak? Hah? Ke suami, ke istri, ada ke istri? Mi, kita nikah tuh 16 tahun. Kira-kira dari ayah apa sih yang kurang? Pernah gak nanya gitu? Yang ada kadang-kadang ya, serba merasa cukup. Makanya kemarin di Greenland tuh kajian ditulis, ibu-ibu tulis kebaikan suami, tulis, kumpulkan, cepat Pak. Pas begitu yang kedua, belum selesai Bu, tulis keburukan suami. Ini temanya memaafkan Pak. Kita buat itu dulu, kuis dulu. Ditulis Pak keburukan suami. Kumpulkan. Tadi pas kebaikan suami cepat dikumpulinnya, pas keburukan kehelatan. Itu hampir semua ummahat begitu. Saya belum terpesi juga. Aduh, jangan-jangan saya di rumah begitu juga ya. Saya pulang akhirnya ke rumah. Mi, tolong tulis kebaikan Abi. Terus tulis keburukan. Akhirnya istri jawab, keburukan Abi cuma satu. Apa? Aku kawin lagi katanya gitu. Oh iya betul. Jadi saya dulu ada Pak 5 keburukan kami itu ya, termasuk saya tuh ada ruangan juga 5 hal ya. Tapi lambat tahun kita terus belajar pada perbaiki. Karena ukuran kita baik itu pas tandanya bukan hanya di luar, tapi di keluarga. Bapak kalau mau tahu saya, tanya anak saya. Bapak kalau mau tahu saya, tanya istri saya. Itu ukuran kita. Itu nggak bisa dibohongin. Kalau di luar pengurus masjid, infaknya banyak, ustadz terkenal di sana-sana, kata orang. Tapi keluarganya, istrinya ada suami itu konsultasi dengan saya poligami dia Pak. Tanya kepada saya. Di sini istrinya, di sini saya. Ustadz istri berapa? 1 Pak. Oh baru 1. Saya alhamdulillah udah 2 dengan bangganya Pak. Tapi nggak lama Pak, selang berapa detik, berapa menit, istrinya WA saya. Cing. Saya baca, Ustadz tolong ruqyah suami saya bermasalah hidupnya kayaknya. Dia dengan bangganya poligami, sementara istrinya bilang apa? Tolong ruqyah suami saya kan hidupnya makin ngaco kan? Berarti ada masalah dalam rumah tangga. Gitu. Tapi banyak juga ummahat-ummahat, Ustaz saya bahagia punya suami seperti ayahnya, peduli, sayang. Itu Pak, Masya Allah. Kita bukan butuh pujian Pak, tapi pengakuan dari pasangan keluarga itu penting. Makanya soleh itu tadi keberhasilan itikaf itu bukan muncul 3 di sini kan? Ya. Itikaf itu apa? Pulang semakin baik, pulang semakin sabar, istri semakin nyaman, anak semakin nyaman. Itu berarti berhasil kita Pak, spiritual kita. Manifestasi takwa kita itu dirasakan oleh keluarga kita, dirasakan oleh tetangga kita, dirasakan oleh orang tua kita. Gitu para jamaah. Makanya pulang nanti ini tanya evaluasi ke anak-anak 5, kumpulin. Apa yang kurang dari Abi, bantu Abi menjadi ayah yang amanah. Yang kurang tolong diingatkan. Paling 1 anak, ngomong, 2 anak, sabar Pak, terima, catat. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.